Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok komoditas pasca panen kopi yang beranggotakan Irene Putri Silitonga, Juwita Prastika, Miranda, Nina Alin, dan Rolikus. Yang akan kami bahas yaitu tentang proses pemanenan kopi, teknik penanganan pasca panen kopi, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan umur simpan kopi. Tingkat kematangan kopi yaitu mentah, setengah matang, matang, dan lewat matang. Buah yang mentah identik dengan berwarna hijau dan tidak boleh dipanen. Buah setengah matang identik dengan warna kuning dan kemerahan, tidak disarankan untuk dipanen dulu. Dan buah yang matang identik dengan warna merah yang merata dan itu sudah boleh dipanen. Dan buah yang lewat matang berwarna merah kehitaman yang menandakan dia sudah mulai mengalami proses pembusukan. Proses pemanenan kopi. Proses pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan memetik buah kopi yang telah masak. Buah kopi yang telah masak biasanya berwarna merah, mempunyai daging buah yang lunak dan berlendir serta mengandung senyawa gula yang relatif tinggi sehingga rasanya menjadi manis. 1. Proses sortasi atau pemisahan. Sortasi buah kopi dilakukan untuk memisahkan buah yang superior atau masak seragam dari buah yang inferior atau cacat, hitam, dan berlubang dan terserang hama atau penyakit. Proses sortasi juga dilakukan untuk memisahkan buah dari kotoran seperti daun, ranting, tanah, ataupun kerikil. 2. Proses kopi secara kering atau dry process. Proses pengeringan dilakukan dengan cara penjemuran menggunakan alat para-para, lantai jemur, dan terpal atau menggunakan alat pengering mekanis. Pengeringan buah kopi memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu tergantung cuaca. Standar penuntasan pengeringan buah kopi yang baik memiliki kadar air maksimal 12,5%. 3. Proses pengupasan kulit buah kopi kering. Pengupasan dilakukan untuk memisahkan biji kopi dari kulit basah, kulit tanduk, dan kulit ari. Pengupasan dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas huller. Cara ini dianggap paling baik untuk menjaga biji kopi agar tidak rusak. 4. Proses kopi secara basah. Polywaset. Proses fermentasi. Proses fermentasi berkisar antara 12-36 jam. Agar fermentasi merata, pembalikan biji kopi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sehari. Fermentasi dilakukan dengan cara merendam biji kopi dalam bak air ataupun dengan menyimpan biji kopi basah di dalam karung guni atau kotak kayu yang bersih. Proses pencucian. Proses pencucian dilakukan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang menempel pada permukaan kulit tanduk. Pencucian biasa dilakukan secara manual dan menggunakan mesin pencuci biji kopi. Proses pengeringan. Pengeringan biasanya dilakukan dengan penjemuran. Proses pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air biji kopi dari sekitar 60% menjadi maksimal 12,5%. Proses pengupasan. Pengupasan dilakukan untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduk. 5. Proses giling basah semi-washed atau wet hullet. Pengupasan daging buah ceri kopi dengan mesin. Perendam biji kopi selama 1-2 jam. Penjemuran biji kopi hingga kulit parchment terbuka. Pengupasan kulit parchment menggunakan huller. Proses pasca panen kopi. Penjemuran yang kedua dilakukan hingga kadar air dalam kopi mencapai 10-12%. Sini ada ini jalannya proses dalam pasca panen kopi, dari panen, sortasi buah kopi, pengeringan, pengupasan,
sortasi biji kopi sampai pengemasan dan penyimpanan. Baik, saya di sini akan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan umur simpan pada biji kopi. Yang pertama yaitu membungkusnya dengan kemasan vakum, kemudian memanggang atau mengsangrai biji kopi agar lebih tahan lama, lalu menyimpannya di tempat yang kering atau kedap udara. Biji kopi terdapat dua jenis, yaitu Arabica dan Robusta. Arabica yaitu memiliki cita rasa terbaik, berasal dari Ethiopia yang tumbuh di iklim tropis dan subtropis. Tumbuh dengan ketinggian 600 sampai 2000 mdpl. Suhu optimumnya yaitu 18 sampai 26 derajat Celcius dengan ukuran kecil serta berwarna hijau hingga merah gelap. Kemudian biji kopi Robusta yaitu ditemukan di Kongo 1898 yang mengandung lebih banyak kafein, dapat tumbuh pada 800 dpl, lebih resisten serangan hama, dan lebih murah. Kemudian banyak tumbuh di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. Kopi terdapat dua, yaitu kopi Liberica atau kopi Excelsa. Kopi Liberica yaitu berasal dari Liberia, Afrika Barat, memiliki ukuran daun, bunga, cabang buah, dan pohon lebih besar dibandingkan dengan Arabica dan Robusta. Kopi Liberica ini agak rentan terhadap penyakit dan memiliki kualitas buah yang relatif rendah. Kemudian kopi Excelsa yaitu berasal dari Afrika Barat, cocok dibudidayakan di dataran rendah yang basah, sangat mudah membudidayakannya karena tidak rentan diserang penyakit. Kemudian pengawetan pada kopi. Pengawetan pada kopi itu berguna untuk menghindari pembusukan dan memperpanjang masa simpan. Teknik pengawetan makanan digunakan dengan cara menghambat atau mematikan pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama yaitu pengawetan dengan pengurangan kadar air atau pengeringan. Menurunkan aktivitas enzim dan mikroba, mengurangi berat dan volume deverifikasi produk pangan dengan sinar matahari atmosferik dan subatmosferik. Faktor dalam pengeringan dipengaruhi oleh luas, suhu, waktu, kecepatan, kelembapan, dan tekanan, serta keuntungan pengawetan dengan pengeringan yaitu bahan. Yang pertama-tama itu bahan lebih awet. Yang kedua, volume dan berat berkurang sehingga biaya lebih rendah untuk pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Yang ketiga yaitu kemudahan dalam penyajian, serta kerugian pada pengawetan dengan pengeringan yaitu yang pertama, sifat asal dari bahan mudah berubah, misalnya bentuknya, sifat fisik, dan kimia. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa biji kopi dapat bertahan selama 2 tahun jika disimpan di dalam suhu 15 derajat Celcius dengan kadar air 14% dalam kantong kedap udara. Kemudian, kandungan nitrogen juga dapat mengawetkan kopi dengan disimpan pada suhu normal dan kedap udara, serta tetap kering dapat menjaga aroma dan kualitas biji kopi. Kemudian hindarkan dari paparan sinar matahari, dan kantong plastik karung goni juga biasanya digunakan untuk menyimpan biji kopi agar bisa mengalirkan udara dan terhindar dari lembab. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess I'm looking like just another Friday night out, so you're looking my way. I can't help it but got me in the high, no doubt. Are you tripping the same? Do you feel the rush, taste of a die-hard crush when you're moving my way? I hear a future heartbreak. We could be driving through the city, no red lights keeping us busy, holding hands while you were shifting.